Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang pengerjaan pulveres sederhana tanpa DM dengan jumlah genap ya untuk kelas A ya, resep dari kelas A. Untuk resep kali ini Ibu ambil dari Muhammad Aldin dari Sandi ya. Oke, kita akan lihat resepnya. Oke, resepnya adalah furosemid 20 mg, spironolakton 50 mg ya. Kemudian Nisefak pulveres DTD numero 15 S1DD BOV 1. Oke, furosemid dan spironolakton golongannya sama-sama keras. Sangat disayangkan ini untuk Aldin masih belum menambahkan farmakoterapinya ya. Mana farmakoterapi diuretik itu adalah sistem kardiovaskuler ya. Penyakit sistem kardiovaskuler. Oke, sistem kardiovaskuler, dan itu sama dengan si spironolakton ya. Jadi sama dia dua-duanya untuk sistem kardiovaskuler. Mungkin kalau ada yang sudah paham duplikasi ya, untuk resep ini itu tidak ada mungkin pemahamannya kok sama-sama sistem kardiovaskuler dibuatkan dalam satu resep gitu ya, apa tidak over nanti, kenapa tidak salah satu saja tapi dosisnya yang ditingkatkan. Jadi untuk pemahamannya di sini untuk adalah furosemid sama spironolakton itu berbeda lokasi kerjanya ya. Nanti mungkin di farmakologi itu bisa diketahui lebih dalam. Nanti mereka memang sama-sama diuretik, tapi lokasi kerjanya pada bagian pada untuk yang farmasetis ya. Nah,
Pada resep ini kita bisa lihat kembali lagi ke signanya itu adalah S1DD+1. Nah, untuk jika signanya S1DD+1 itu akan masuk ke KR-nya, dia punya KR di bagian farmasetis ya, farmasetisnya, dimana seharusnya itu ditanyakan waktu pakainya ya, waktu pakainya itu kapan, yang satu kali ya, pagi kah, siang kah, atau malam kah ya. Jadi ini ditanyakan nanti di KR farmasetisnya. Nah, nanti ACC kan sendiri, atau nanti waktu di praktikum itu mintakan ACC ke asistennya gitu ya, mereka akan pilih apa. Jadi ini untuk diuretik itu adalah obat untuk meluruhkan kemih atau memperlancar buang air kecil, sehingga umumnya itu akan dipakai pagi hari. Kalau malam hari itu akan mengganggu waktu istirahat dari si pasien ya. Jadi untuk resep ini kondisinya adalah perlu penambahan kelengkapan resep bagian farmasetisnya, di mana mempertanyakan waktu pakai obatnya, karena signa itu satu kali ya. Karena signanya itu adalah S1 ya, DD+1. Nah, ini jadi perlu ditanyakan untuk berapa kapan waktu pakainya gitu ya, apakah pagi, siang, atau malam ya. Itu dia untuk resep dan sampai ke kelengkapan resepnya ya. Sekali lagi tolong Aldin dan mahasiswa yang lainnya untuk kelas A ganti format resepnya yang terbaru, di mana sudah Ibu cantumkan itu kelengkapan resep administratif dan farmasetisnya ya. Oke, kita lanjutkan ke ya. Nah, ada juga beberapa karena kita lihat dari penimbangan bahan-bahan ini sangat kecil sekali ya, 1050 mg ya. Kemudian ini juga pulveres zat aktifnya, dua-duanya itu tanpa adanya zat tambahan ya, mungkin akan mempengaruhi. Bisa kita lihat di sini hampir tidak berasa, tidak berbau, atau rasa agak pahit. Nah, ini ya, jadi kondisinya si spironolakton itu rasanya agak pahit, jadi bisa ditambahkan di usul. Nah, ini baru juga masuk ke farmasetisnya ya. Jadi untuk kelengkapan farmasetis selanjutnya itu adalah usul penambahan DTD, SL ya, atau sakarum laktis ya. Usul penambahan SL itu QS ya, secukupnya gitu. Biasanya di sini bisa 1 gram atau 500 mg ya. Jadi berarti di sini nanti ditambahkan SL-nya misalnya 1 gram ya, bisa 1 gram. Jadi ini kan QS tadi ya, kalau QS itu secukupnya diperkirakan sudah agak mempengaruhi rasa asli dari si bahan obatnya tadi yang agak pahit, itu kira-kira berapa gitu ya. Kalau melihat dari ininya, kalau jumlah serbuknya mungkin sedikit, itu bisa agak menambah sedikit bobotnya, tapi kalau sudah kebanyakan itu bisa sedikit saja ya. Tanknya itu dari biasanya itu ya sampai ke 1,5 gram yang ditambahkan. Jadi untuk penulisan resep, ini renknya ya, itu dalam renknya untuk penulisan di bahan-bahan itu langsung saja dituliskan 1 gram. Lihat aja dari range 500 sampai 1500 ini berapa yang akan ditambahkan. Oke, selanjutnya sorry ya, ini jumlah ganjil ya, masih jumlah ganjil, tapi untuk masih kelas A tuh. Oke, sudah sesuai ya. Alhamdulillah ini sudah melihat dari video
kelas B ya untuk perhitungan bobot jumlah serbuk yang jumlahnya ganjil. Untuk etiket juga sudah oke, nama pasiennya sekali sehari oke. Nah, karena di sini apa tadi kita menambahkan KR gitu ya, KR-nya KR farmaseutisnya waktu pakainya pagi, siang atau malam. Nah, sehingga di etiket akan berubah menjadi seperti ini ya. 1 kali sehari 1 bungkus sesudah makan setiap pagi, atau 1 kali sehari 1 bungkus setiap pagi sesudah makan. Tanda sesudah makan ini sepertinya tidak ada ya di resep. Jadi ini bisa tidak perlu dituliskan gitu ya untuk sesudah makannya gitu ya. Jadi ini tidak perlu dituliskan ya. Jadi 1 kali sehari 1 bungkus setiap pagi ya. Artinya mungkin pemberian informasi saja boleh ya sesudah makan, karena mencegah gitu ya, biar aman. Ada obat umumnya itu penggunaannya adalah setelah makan, tapi ada juga nanti yang khusus yang spesial yang sebelum makan ya. Jadi kalau untuk etiketnya Ibu rasa tidak perlu dituliskan. Yang perlu dituliskan jika nanti pada resep itu ada tulisan ininya ya, top pos 26 sudah makan, baru dituliskan di etiketnya. Tapi jika tidak ada instruksi ini pada etiket, itu tidak perlulah dituliskan di etiket. Jadi 1 kali sehari 1 bungkus setiap pagi. Oke, mungkin pertanyaan kuis juga sudah menjelaskan. Sudah ada bertanya itu apa itu etiket, kenapa Ibu fatalkan bukan Ibu fatalkan tapi dinilai fatal nanti jika praktikum. Sebenarnya jika etiket tidak lengkap itu adalah ya karena etiket itu melambangkan seluruh informasi yang diperlukan pasien untuk 1 hari konsumsinya gitu ya, 1 hari dia mengkonsumsi obatnya. Sehingga nanti seperti ini kan satu harinya cuma sekali saja. Nah, kalau sekali itu kapan? Sedangkan waktu konsumsi itu kalau waktunya itu ada pagi, siang dan malam hari untuk dalam 1 hari, sehingga perlu ditanyakan 1 kali itu berapa ya. Jadi sehingga ditambahkan di etiketnya waktunya tadi 1 kali sehari 1 bungkus setiap pagi. Oke, untuk resep ini kira sudah cukup ya. Semoga bisa diperbaiki untuk penggolongan secara farmakoterapi dan format resepnya ya. Format resepnya itu ada KR administratif dan farmaseutis. Oke, Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.